Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, bertemu lagi dengan saya Taufik Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.2, yaitu tentang kompetensi sosial dan emosional. Baik, sahabat pendidikan, sebelumnya kita sudah mengetahui sebagai pendidik di satuan pendidikan bahwasanya keberadaan anak-anak kita di satuan pendidikan sangatlah vital, sehingga kita sebagai pendidik perlu memfasilitasi seluruh kebutuhan belajar siswanya. Kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional itu sangatlah penting bagi seorang guru atau tenaga pendidik. Sebelum saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional itu, pembelajaran relatif menekankan kepada pengetahuan siswa terkait dengan pencapaian materi yang disampaikan ketika proses pembelajaran. Belum sadar, ternyata ada hal esensi yang harus disentuh oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga melalui sentuhan itu, para siswa diajak untuk memahami kondisi dirinya, untuk memahami kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Maka, melalui pembelajaran sosial emosional ini menjadi satu wadah bagi guru dan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional, khususnya di dalam pembelajaran dan umumnya di dalam berkegiatan, berkehidupan sehari-hari dalam kondisi masyarakatnya. Baik, kemudian pasti akan ada yang bertanya, sebetulnya apa sih kompetensi sosial emosional itu yang belakangan ini menjadi perbincangan, menjadi konsentrasi bagi setiap aktivis pendidikan. Kalau kita melihat teori kolaboratif for academic, social, and learning, kolaboratif for academic, social, emotional learning atau CASEL, kompetensi sosial emosional itu mencakup 5, ya, yang mana 5 kompetensi ini diharapkan mampu, pertama, meningkatkan perilaku positif peserta didik dan juga guru ketika proses pembelajaran. Kemudian lingkungan belajar yang suportif, artinya pengurangan perilaku negatif dalam pembelajaran itu bisa dipenuhi bagi setiap warga belajar dalam pembelajaran di kelasnya. Seperti pada modul sebelumnya juga kita sudah belajar tentang disiplin positif. Maka kompetensi sosial emosional ini sangat ada hubungannya dengan kompetensi sosial dan juga disiplin positif yang sudah kita terapkan di dalam pembelajaran. Maka pembelajaran sosial emosional ini akan mendukung lingkungan pembelajaran yang suportif melalui pengurangan perilaku negatif. Kemudian yang selanjutnya, dampak yang diharapkan timbul dalam pembelajaran sosial emosional di dalam kelas itu adalah peningkatan sikap pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Misalkan bisa melalui pengurangan tingkat stres. Karena walau bagaimanapun kita paham bahwa anak-anak kita itu kondisinya memang beraneka ragam. Sehingga melalui pembelajaran sosial emosional ini diharapkan mampu mengurangi tingkat stres, baik itu kita sebagai guru maupun kepada peserta didik kita.
Kemudian yang selanjutnya, diharapkan pembelajaran sosial emosional ini mampu meningkatkan performa akademik peserta didik kita. Setelah anak-anak kita digiring pengenalan terhadap dirinya, bisa melalui mindfulness, ya, itu diharapkan peserta didik mampu meningkatkan performa akademik peserta didik di dalam pembelajaran. Baik, sahabat pendidikan, kemudian apa saja kompetensi sosial emosional yang bisa kembangkan dalam proses pembelajaran? Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata melalui kolaboratif social and emotional learning itu atau CASEL itu ternyata ada 5 kompetensi sosial emosional yang bisa dikembangkan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, yang pertama, kompetensi sosial emosional yang bisa dikembangkan oleh seorang guru itu adalah kesadaran diri. Yang mana kesadaran diri di sini maksudnya adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Misalkan contoh dalam penerapan kesehariannya itu, ya, mengenal identitas pribadi, identitas sosial, peran dia sebagai manusia, peran dia sebagai makhluk sosial yang bertetangga, yang berkehidupan dengan masyarakat yang luas, kemudian kekuatan terhadap diri sendiri, ya, kemudian mengenal emosi-emosi yang timbul dalam diri sendiri, kemudian integritas, kejujuran, perasaan, pikiran, nilai-nilai dan sebagainya. Itu merupakan salah satu kompetensi yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Kaitannya dengan kesadaran diri. Kemudian yang kedua ada manajemen diri. Manajemen diri maksudnya di sini adalah kemampuan untuk mengelola emosi. Ya, kalau tadi memahami perasaan, kalau sekarang sudah mampu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Misalkan contohnya tadi adalah menunjukkan sikap disiplin, ya, memotivasi diri, kemudian tujuan pribadi, tujuan hidup untuk diri sendiri maupun tujuan hidup bermasyarakat, keterampilan merancang dan mengorganisir, keberanian dan mengambil keputusan yang inisiatif. Kemudian hal-hal ini memang perlu bagi seorang guru itu untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik mampu memanage dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang mana maksudnya adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang yang dapat berempati dengan orang lain, termasuk salah satu di antaranya mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Misalkan contoh dalam kegiatan pembelajaran yang bisa diterapkan oleh seorang guru itu adalah berempati terhadap kondisi seseorang yang ada di lingkungannya. Misalkan ketika ada temannya yang memang merasa tidak gairah, tidak semangat dalam belajar, ya, siswa yang lain mampu berempati menunjukkan sikap yang positifnya. Kemudian rasa welas asih, kasih sayang, kepedulian. Ketika ada temannya yang memang sakit, ya, diharapkan para peserta didik mampu menunjukkan, ya, sikap kepeduliannya terhadap rekan teman yang ada di dalam kelasnya. Itu menunjukkan kompetensi kesadaran sosial. Selanjutnya yang keempat adalah keterampilan berelasi. Yang mana keterampilan berelasi itu maksudnya adalah kemampuan untuk membangun dan mempertimbangkan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Tentu kita sebagai makhluk sosial tentunya berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Peserta didik kita pun sama, kita dalam proses pembelajaran diharapkan keterampilan sosial emosionalnya itu mampu mengembangkan kemampuan atau keterampilan berelasi. Ya, seperti misalkan
Contohnya memperlihatkan kompetensi kebudayaan, ya kerjasama, pemecahan masalah, kolaborasi, gotong royong, sikap kepemimpinan, ya, dan menawarkan bantuan. Ini yang mungkin agak butuh more challenges lah bagi kita sebagai pendidik itu. Ini anak-anak kita itu mampu menawarkan bantuan kepada orang lain, bukan ketika diminta, tetapi dia dengan sukarela menawarkan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkannya. Dan hal-hal yang lainnya masih banyak yang bisa kita kembangkan. Selanjutnya yang terakhir, kompetensi sosial emosional itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga kemampuan ini diharapkan mampu, ya, mengembangkan peserta didik kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun, atau pilihan-pilihan yang membangun mendasar atas kepedulian diri sendiri, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etika. Tentunya setelah anak-anak kita dibekali dengan berbagai hal-hal yang positif, ketika mereka mengambil sebuah keputusan, maka peserta didik kita diharapkan melalui kompetensi sosial emosional ini, dengan penerapan pembelajaran sosial emosional, itu diharapkan peserta didik kita mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketika dia sudah memutuskan, maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya. Ya, misalkan tadi keputusannya itu yang masuk akal, yang realistis, ya. Kemudian memperkenalkan kesejahteraan kepada orang lain. Hal-hal yang demikian itu bisa berdampak positif bagi peserta didik kita. Maka kita sebagai pendidik diharapkan mampu, ya, mendorong peserta didik kita untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sahabat pendidikan, demikian mungkin koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kita sebagai tenaga pendidik dan juga insan pendidikan mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional ini dalam pembelajaran di dalam kelas. Semoga langkah kita menjadi seorang pendidik bisa berperan untuk mewujudkan perubahan pendidikan yang lebih hebat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.